Di tengah pertarungan mematikan yang sedang berlangsung antara Sanji melawan Queen, kubah tengkorak menara kiri. Namun tiba-tiba saja pertarungan yang semakin memanas itu memasuki jeda. Setelah Sanji mendapatkan informasi Zoro sedang menghadapi salah satu dari makhluk yang sangat tangguh bernama King. Namun Queen dengan suara pesimisnya berkata, "Temanmu itu tidak akan selamat dan tidak bisa mengalahkannya karena dia adalah anggota dari suku Lunarian. Mereka adalah kaum monster yang mampu bertahan hidup dalam kondisi alam seperti apapun. Tetapi seharusnya saat ini mereka sudah punah." Mendengar kenyataan yang mengejutkan itu, Sanji mencoba bersikap tenang dan membalas kata-kata dari Queen. "Kalau begitu, mengapa suku seperti mereka bisa punah?" Selamat datang kembali teman-teman Bang Ilham. Terima kasih sudah mengklik di video baru ini. Kita akan mencoba berbicara lebih dalam tentang sejarah suku Lunarian. Simak terus pembahasan di video ini sehingga tidak ada informasi yang terlewatkan. Jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan. Suku Lunarian atau ras bersayap hitam. Sosok tersebut digambarkan dengan rambut berwarna putih, kulit berwarna coklat, dan bersayap hitam. Dengan nyala api di atas punggungnya. Api di atas punggungnya itu memberi energi kehidupan, sekaligus adalah kelemahan dari tubuhnya. King atau Albert hanya bisa diserang atau dilumpuhkan di saat api tersebut padam. Kondisi ini terjadi di saat dia bergerak semakin cepat. Tidak banyak karakter di dalam cerita ini yang mengetahui bagaimana mekanisme energi api di dalam tubuh King, terkecuali Zoro dan Dr. Vegapunk bersama para satelitnya. Berkat kejeniusannya yang luar biasa, Dr. Vegapunk bersama para satelitnya melahirkan manusia terkuat bernama Seraphim. Seraphim adalah wujud rekayasa genetika dari gabungan tipe darah khusus Green Blood yang berasal dari faktor silsilah, pemilik kekuatan buah iblis Paramecia, dan mekanisme energi api dari suku Lunarian. Menurut gambaran atau potret coretan mural yang terlukis di pohon harta karun Adam, diperkirakan sudah terukir sekitar 800 sampai 900 tahun lalu atau lebih tua dari masa itu. Keberadaan dari ras tersebut sudah diketahui dan memiliki peradabannya sendiri. Di masa yang jauh itu, Queen dan Marco mengatakan mereka adalah sosok yang dikenal dengan sebutan dewa. Ras berkekuatan dewa yang mampu mengeluarkan dan memanipulasi api. Hidup di atas puncak Red Line, jauh sebelum berdirinya benteng pertahanan Mary Joyce. Menurut sejarah yang dipelajari oleh bangsa Elbap, peperangan antar berbagai bangsa dan ras adalah hal yang sering terjadi di peradaban yang jauh itu. Peperangan tidak hanya disebabkan oleh perbedaan ideologi dan ambisi kekuasaan, namun adanya perebutan wilayah dan sumber daya demi mempertahankan identitas dan keberlangsungan keturunan mereka. Tidak salah jika Ripley berkata kepada Frankie, persekutuan di antara mereka adalah hal yang seharusnya tak pernah terjadi. Karena umat manusia tunduk akan ketamakan dan takut akan kehilangan kekuasaannya. Namun rasanya terlalu mudah bagi suku yang terlalu adidaya dengan kekuatan api yang memberi energi kehidupan hingga mampu menyembuhkan diri mereka sendiri itu oleh serangan atau tebasan apapun. Musnah dihapus oleh peperangan antar bangsa dan sejarah umat manusia. God Enel pernah berkata, dewa adalah nama julukan untuk pemimpin di sebuah pulau pada masa itu. Ada sekelompok ras manusia bersayap yang disebut sebagai dewa oleh para penduduk di kampung halamannya. Peristiwa ini terjadi di masa yang jauh. Sebelum 6 tahun kemudian,
ketika dia bersama tentara Birkan melakukan invasi ke Skypia. Enel tidak menyebutkan identitas asli dan lengkap dari dewa tersebut, dan tidak ada catatan mengenai ras dewa itu dari poneglyph yang berhasil diterjemahkan oleh Nico Robin di reruntuhan kota kuno Masandora. Ras dewa yang tidak pernah menjadi penguasa di Pulau Langit dan kota kuno Sandora. Namun yang pasti mereka bukanlah bagian dari ketiga ras bersayap putih, Sandorian, Skypian, dan Birkan. Dia mungkin adalah ras bersayap hitam, Lunarian. Menurut narasi yang telah dibangun oleh God Enel, dewa adalah penguasa di sana, di sebuah daratan nan luas di atas permukaan bulan. Penduduk di kampung halamannya menyebut daratan itu sebagai Fairy Firth. Kebudayaannya begitu megah dan sangat maju, dengan penampakan arsitektur kota yang luar biasa mewah. Sangat sulit untuk membayangkan betapa hebatnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan manusia-manusia di permukaan bulan pada masa itu. Peradaban yang dibangun itu berpusat di sebuah kota kuno bernama Birka. Namun setelah peradaban itu berakhir, ras dewa tersebut tidak pernah diketahui keberadaannya. Apa yang terjadi dengan ras dewa itu? Enel kembali melanjutkan ceritanya. Tanah, manusia, dan dewa masing-masing memiliki tempat di mana seharusnya mereka berada, dan tidak boleh dipertemukan di tempat yang sama. Namun kehendak alam tiba-tiba mengacaukan segalanya, mempertemukan mereka semua, menghadirkan perubahan dinamika sosial yang begitu cepat, konflik yang cukup rumit hingga memulai terjadinya perang, memperebutkan tanah atau harta yang dijanjikan berada di dalamnya. Kisah yang dibangun itu terjadi setelah God Enel melihat keberadaan negeri langit yang benar-benar tidak masuk akal, ditambah dengan kehadiran sebahagian dari Pulau Jaya 400 tahun lalu. Terlontar dari lautan ke Pulau Langit, para penduduk Pulau Langit atau keturunan Skypian menyebut sebahagian Pulau Jaya itu dengan sebutan Firth, yang berarti hadiah. Karena awan tidak bisa menyimpan air atau menumbuhkan tanaman. Sementara keturunan Sandorian, para pejuang Sandia, hanya menginginkan tanah airnya kembali dan diakui. Pertemuan yang tidak sengaja membawa takdir, melahirkan peperangan panjang. Pejuang Sandia jatuh di dalam kesengsaraan, memaksa mereka meninggalkan kampung halamannya itu dan mengakui sang penguasa baru dari keturunan Skypian sebagai dewa. Sampai hembusan waktu dan takdir, sang dewa berganti tahta. 6 tahun kemudian, Enel bersama bala tentara Birkan melakukan agresinya dan menyatakan kehadirannya sebagai dewa yang baru. Hentakan petir meluluh lantakan semuanya, memaksa dewa yang lama tunduk pada tirani. Lalu apa yang terjadi dengan peradaban di Red Line pada masa itu? God Enel berpikir dewa adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi keberadaan makhluk lainnya di alam semesta. Kehadirannya dapat dipahami sebagai salah satu bagian dari skenario alam. Namun alam semesta juga memiliki kehendak lainnya yang berjalan secara misterius dan tidak dapat diatur atau bekerja sama dengan dewa. Kehadiran Red Line di masa yang jauh itu di atas permukaan Blue Sea mungkin mengalami takdir yang sama dengan keberadaan Pulau Langit dan Pulau Jaya. Pulau itu tidak terlontar ke atas, melainkan terjatuh dari Fairy Firth menuju ke permukaan bumi atas kehendak alam yang misterius, mempertemukan pertama kali bangsa manusia dengan ras bersayap hitam, ras Lunarian. Peperangan pun terjadi antara ras dewa melawan bangsa manusia, memperebutkan wilayah baru
atau mempertahankan kampung halaman mereka. Bangsa manusia kalah dan mereka menjadi umat yang rapuh. Namun beratus-ratus kemudian alam kembali memainkan takdirnya, mengundang kehadiran sang dewa baru. Selayaknya God Enel yang datang membawa bala tentara Birkan, memaksa segalanya untuk tunduk dalam kepatuhan. Sang dewa baru datang, melepaskan iblis-iblisnya bersama para tentara abadi berkekuatan sihir. Ras bersayap hitam mengalami kekalahan. Mereka terusir dari Red Line. Manusia bulan kehilangan kampung halamannya. Umat manusia menggantikan dewa. Setelah hari itu, populasi mereka semakin lama semakin berkurang. Takdir mereka diburu dan menjadi bahan penelitian sains dan teknologi pemerintah dunia untuk mewujudkan lahirnya kekuatan dari SSG, kekuatan yang saat ini menghapus keberadaan si Cibukai. Seperti yang telah dikatakan oleh God Enel, manusia dan dewa tidak pernah setara. Tanah, manusia, dan dewa masing-masing memiliki tempat di mana seharusnya mereka berada dan tidak boleh dipertemukan di tempat yang sama. Tanah suci Mary Joyce adalah tempat bagi dewa-dewa baru dan keturunannya, para manusia, baik keturunan bangsawan atau raja-raja dunia bawah. Tidak diperkenankan untuk membangun peradaban atau memasuki wilayah tersebut tanpa permintaan langsung dari sang dewa baru. Lalu apa hubungan misterius Joy Boy dengan suku Lunarian? Baik teman-teman semua, kita sudah berada di akhir video pembahasan tentang sejarah ras Lunarian. Terima kasih kalian semua sudah enjoy dan menikmati video ini. Saya Bang Ilham Channel, saya pamit. Sampai bertemu di pembahasan video selanjutnya. Sampai berjumpa kembali.